Hai guys, kembali lagi bersama kita di Adner Podcast. Gue sendiri Leli, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara. Dan ini narasumber gue, Epa, mahasiswa Kesehatan. Gimana nih kabarnya, Epa? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa sekarang? Lagi sibuk kuliah aja sih sama organisasi. Iya. Di sini kita kan mau ngebahas tentang yang lagi bukan viral sih ya, sebenarnya emang lagi ada di Indonesia nih, yaitu COVID-19. Menurut pandangan Eva sebagai mahasiswa kesehatan, kalau COVID tuh awal mulanya gimana sih? Muncul COVID? Oke, setahu gue ya, kalau dari awal COVID tuh kalau nggak salah di awal tahun 2020 ya kan. Nah itu lumayan lumayan kayak jadi perhatian sih kalau ini ya, apalagi di kuliah gue juga di kesehatan gitu, jadi kayak wih ada COVID nih gitu kan. Terus abis itu muncul berita-berita juga gitu, terus kita sharing-sharing juga tuh sama teman-teman gitu. Ternyata beberapa bulan kemudian COVID-19 jadi booming gitu jadi Indo, gitu ya. Jadi apa sih, beritanya jadi banyak gitu, jadi rame. Jadi pas bulan Maret tuh kalau nggak salah di kuliah gue juga udah langsung di lockdown gitu, jadi nggak boleh ini. Iya, rata-rata universitas pas bulan Maret itu kuliahnya berubah jadi daring ya. Benar-benar jadi kuliah di rumah. Terus gue mau nanya, kalau menurut Eva sebagai mahasiswa kesehatan, pandangan Eva sendiri, kebijakan pemerintah dalam menangani COVID itu udah stabil apa belum? Oke, so far sih ya, kalau yang gue lihat tuh kurang kali ya, belum stabil gitu. Jadi kayak kalau kita lihat negara-negara lain gitu ya, itu udah lumayan landai gitu loh, statistiknya gitu ya, datanya gitu lumayan landai. Tapi kita banyak naik turun gitu gelombangnya gitu, dari gelombang pertama terus udah selesai, ada gelombang lagi gitu ya, yang COVID-19 lagi, jadi booming lagi kayak gitu. Dan pemerintah juga ya lumayan, tapi karena lumayan ngebantu buat kebijakannya, cuman mungkin dari masyarakat itu sendiri kali ya, yang belum mematuhi semua progres dari pemerintah buat. Bener. Itu masyarakat belum mematuhi protokol kesehatan, banyak yang masih berkeliaran, entah itu berkeliarannya penting atau tidak, terus belum semuanya juga memakai masker, pokoknya belum mematuhi protokol kesehatan ya. Tapi kalau misalkan usaha dari pemerintahnya udah ada, tinggal gimana kesadaran diri kita sebagai masyarakat aja sih ya, buat ngebantu pemerintah gitu. Menurut Eva, dari banyaknya negara, bisa dikasih nggak salah satu contoh negara yang cepat menangani kasus COVID-19 ini? Oke, kalau menurut gue ya salah satunya negara yang paling cepat gitu ya, cepat tanggap dalam menangani COVID-19 ini itu Selandia Baru ya, atau misalnya juga New Zealand lah, sama aja itu. Selandia Baru ini di dalam kebijakannya menurut gue ya, yang gue baca-baca juga lumayan gitu ya, maksudnya cepat juga, pemerintahnya juga cepat tanggap gitu loh, buat merhatiin masyarakatnya sendiri gitu. Oh iya, gue mau nanya lagi nih, kalau menurut lu juga kebijakan apa aja sih yang digunain di pemerintah Selandia Baru untuk menekankan penyebaran COVID-19? Oke, kalau yang gue baca itu kebijakan-kebijakan yang pemerintah Selandia Baru itu rancang gitu ya, sebenarnya kurang lebih sama kayak di kita, cuman mereka lebih cepat tanggap aja, maksudnya kayak lebih care gitu. Nah, yang pertama itu ada kebijakan lockdown, sama kan ya? Iya. Sama, kita juga pembatasan dari turis-turis kayak gitu-gitu. Sama, terus abis itu dia juga punya kebijakan isolasi mandiri kayak gitu, mereka juga punya. Terus ada pengujian juga, jadi setiap orang gitu ya, setiap masyarakatnya itu dikasih tes gitu.
tes COVID-19 ini gitu. Jadi kayak mungkin di kita kayak antigen gitu ya, antigen ya di gitu ya, PCR kayak gitu. Di mereka di negara mereka dibiayain dari pemerintahnya. Jadi pengujian massal itu dilakuin di pemerintahan New Zealand ini, Selandia Baru ini. Terus ada juga mereka itu bagusnya komunikasinya yang jelas. Jadi apa ya, untuk komunikasiin kebijakan-kebijakan yang mereka mau sampein ke masyarakatnya itu mereka jelas gitu loh. Terus abis itu tepat gitu, pas ada masalah mereka nyampein dan langsung direspon sama masyarakatnya baik juga gitu. Itu sih kebijakan-kebijakan. Iya, terus kalau pengendalian COVID-19 dengan diadakannya strategi eliminasi di Selandia Baru itu kayak gimana ya? Oke, kalau strategi eliminasi ya di Selandia Baru itu modelnya sih kayak PPKM gitu kalau di kita. Nah, itu dia mereka tuh punya tingkatan-tingkatan juga, sama pokoknya kurang lebih intinya sama. Cuman di sini yang ngebedain itu tadi masyarakatnya. Di dalam di dalam kasus pertama mereka itu kan kalau nggak salah di bulan Februari, tanggal 26 Februari ada warga negara Selandia Baru itu datang dari Iran, tapi transitnya di Bali, di Indonesia nih. Jadi pas datang di tanggal 26 Februarinya itu mereka orangnya itu langsung menyatakan COVID-19 dan sama pemerintahnya tuh langsung isolasi mandiri gitu, dan dicari kontak-kontak, maksudnya si orang ini udah kontak sama siapa aja sih, dan itu dicari sama pemerintah gitu. Dan mereka juga nyediain prokes gitu, protokol kesehatan yang gawat darurat gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa mereka ready gitu, siap 24 jam. Jadi itu sih bagusnya. Dan strategi eliminasi ini diperketat juga sama pemerintah Selandia Baru. Terus juga didukung sama masyarakatnya, dan masyarakat ini hampir 80%-an mendukung kebijakan atau strategi eliminasi ini. Jadi bagus lah. Jadi perbandingan sama Indonesia tuh masyarakatnya kurang tanggap sama sama kebijakan yang pemerintah kasih. Kalau di Selandia Baru itu cepat tanggap ya masyarakatnya. Responsif tadi dari pemerintah Selandia Baru juga dia komunikasinya jelas gitu loh, nggak pelin-pelan gitu lah. Terus abis itu ngasih responnya untuk penanganan kasus ini tuh mereka cepet gitu. Jadi masyarakat juga kayak menggebu-gebu lah buat kayak nyelesain nih gitu. Mungkin kayak gitu ya kurang lebihnya. Oh ya, terus kalau misalkan strategi eliminasi yang tadi diomongin berhasil, apakah Selandia Baru memiliki strategi lain untuk membantu menekan penyebaran COVID-19? Oke, sebenarnya strategi-strategi lainnya juga ada, kayak pendidikan gitu ya. Mereka juga kan tadi menerapkan kayak di kita tuh namanya PPKM gitu ya, tapi di mereka namanya strategi eliminasi. Nah, di sini mereka juga kayak lockdown kayak gitu-gitu tuh tetap tetap digunakan gitu. Dan kalau pas strategi eliminasi ini berhasil, mereka juga meningkatkan strategi ekonomi gitu. Jadi strategi ekonomi ini mereka bangun dari pemerintahnya itu sendiri. Jadi walaupun pekerja atau pengusaha yang nggak bisa bayar pekerjanya itu, mereka maksudnya pemerintahnya ini ngebantu gitu. Kurang lebih di pertamanya itu 21 miliar dolar New Zealand itu mereka ngebantu buat pertama kali, terus disubsidiin ke masyarakatnya. Jadi secara ekonomi bener-bener ngebantu. Dan pas lockdown juga itu supermarket dan apotek dilarang tutup. Jadi yang tutup cuma kayak kantor, sekolah-sekolah, ruangan publik kayak gitu-gitu, itu yang ditutup. Dan pas mereka udah bisa ngendaliin eliminasi itu dan setengah ekonominya itu, mereka ngasih strategi ekonomi tambahan dari pemerintahnya itu sendiri.
kan kalau di kita itu kebanyakan kayak di kasus-kasus ya pemerintah bansos kayak gitu itu malah nggak nggak tersebar luaskan ke masyarakatnya. Tapi kalau di Selandia Baru pemerintahnya malah potong gaji mereka 20% gitu. Jadi kerennya mungkin di situ ya pemerintahnya gitu. Oh iya, terakhir nih ya, gue mau boleh. minta pendapat. Kalau di Indonesia bisa nggak sih memakai kebijakan yang seperti di Selandia Baru tadi yang kayak apa jelasin? Oke. Kalau kalau pemerintah Indonesia ya sebenarnya kan kurang lebih tadi kita udah bahas ya, kurang lebih sama. Cuman bagaimana pemerintahnya itu lebih ke cepat tanggap, terus abis itu komunikasinya juga jelas, nggak pelin-pelan kayak gitu ya. Dan secara kalau komunikasinya aja udah jelas ke masyarakatnya juga kan enak gitu ya, kita nerimanya juga enak dan responsif begitu. Kalau misalkan ditanya bisa apa enggak, pasti bisa. Jadi tinggal gimana masyarakat dan pemerintah kerjasama buat ningkatin keyakinan kita nih buat mencegah atau mengurangi virus ini gitu. Buat pemerintahnya itu bisa banget menggunakan strategi eliminasi kayak di New Zealand tadi itu. Yang pertama, pemerintah kan udah menemukannya nih. Nah, gimana sih cara mencegahnya? Dan terakhir, cara bagaimana menghapusnya. Jadi itu sih 3 poin itu yang diterapin di strategi eliminasi di pemerintahan New Zealand seperti itu. Gitu. Oke, terima kasih Kak sama-sama. Empa buat penjelasan tadi, cukup sangat jelas ya. Terus kebijakan yang di Selandia Baru juga bisa kok diterapkan di Indonesia. Bener banget. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Nantikan podcast kami yang selanjutnya ya. Bye.